Halo semuanya, perkenalkan saya Rifki Adi Pratama dengan NIM 05011382530219 dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan UAS Sistem Agribisnis. Saya akan menjelaskan secara langsung bagaimana singkat penerapan sistem agribisnis pada salah satu UMKM, yaitu kue yang saya kunjungi. Nah, melalui video ini saya akan memperlihatkan proses dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bahan baku, kegiatan produksi, pengemasan, hingga pemasaran, serta sistem penopang seperti pembiayaan, teknologi, dan kelembagaan yang mendukung usaha tersebut. Nah, tujuan video ini adalah untuk memahami bagaimana konsep sistem agribisnis yang diterapkan secara nyata di lapangan. Oke, sekarang saya sudah berada di lokasinya yang tepat di Jalan Ahmad Yani, Air Batu, Kecamatan Talak Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, di sini saya akan mewawancarai langsung ownernya. Yuk, mari. Oke, sekarang saya sudah bersama ownernya langsung. Boleh kenalin dulu? Saya Kerry Okinasmar, ini owner dari Kerry Cake. Oke, jadi saya izin tanya-tanya ya Bu. Nah, mengenai bahan baku, biasanya untuk produksi kue di sini tuh menggunakan bahan bakunya tuh apa aja? Bahan bakunya ada terigu, gula, mentega, telur, ragi, itu. Terus bahan bakunya itu biasanya belinya tuh di mana? Di pasar, di toko atau di mana? Ada yang di toko bahan kue, ada yang di toko sembako. Kira-kira harga bahan baku seperti tepung, telur itu berapa? Kalau telur untuk sekarang kisaran 25.000 per kilo. Kalau untuk terigu itu sekitar 13 sampai 15.000 per kilo tergantung merek. Terus belanjanya itu apa? Ada toko langganan? Toko langganan itu ada. Ada toko langganan. Biasanya tuh belanjanya tuh setiap hari atau seminggu sekali atau bulan berapa? Ya, itu kita stok untuk 1 minggu ke depan, jadi 1 minggu sekali untuk belanjanya. Kalau misal harganya naik itu gimana cara menyiasatinya? Cara menyiasatinya biasanya dicari pengganti merek lain yang lebih murah, tapi kita tes rasa dulu. Kalau memang rasanya terlalu jauh bedanya, itu kita siasati dengan memperkecil ukuran agar harga jualnya tidak terlalu naik. Terus dalam satu hari itu biasanya bisa produksi berapa loyang atau berapa jenis kue? Kalau untuk roti itu kami bisa produksi sekitar 2.000 sampai 3.000 piece per hari. Kalau kue? Kalau kue itu tergantung pesanan sih biasanya, tapi kalau normalnya 10 sampai 20 kue. Satu adonannya itu butuh berapa waktu? Kalau untuk dari awal sampai hasil jadi bisa dijual itu lumayan, sekitar 5 sampai 6 jam. Kalau kendala saat produksi itu biasanya apa yang sering terjadi? Kalau kendala kadang dari listrik suka mati lampu itu. Kedua, kalau misalnya ada pegawai baru yang belum bisa, itu kendalanya lebih lambat mereka kerjanya, dan juga kadang mereka salah nimbang ukuran, itu bisa bikin kue gagal produksi. Terus kalau kue setelah matang itu proses pengemasannya itu seperti apa? Kalau kemasan kita pakai plastik OPP yang ada lemnya, jadi dimasukin plastik lem. Kalau untuk kotak ada kotak tertentu? Kalau untuk kotak kayak kue ulang tahun, donat yang tadi itu kita pakai kotak. Di situ ada menggunakan label sendiri. Harga jual kue berapa? Variasi, kalau untuk roti kita mulai dari harga 2.000 sampai 8.000. Kalau untuk kue ulang tahunnya kita mulai dari harga 45.000 sampai 200.000 lebih. Terus kalau biasanya ini roti ini dijual di titik di
toko atau gimana? Ada cara pemasaran kami tuh ada yang melalui jual di toko sendiri offline, ada juga yang kami titipin di warung-warung. Ada yang mesen via WhatsApp atau sosial media? Biasanya kalau untuk pemesanan kebanyakan via WhatsApp. Jenis kue yang paling cepat habisnya itu apa? Kue tart ulang tahun itu pasti setiap hari ada yang cari, sama kayak donat itu best seller. Pernah ikut bazar UMKM atau jenis? Ikut bazar pernah, Itu cuma gimana? nggak sering. Oh, nggak sering. Uh, Kalau boleh tahu modal usaha awalnya itu dari mana? Dari sendiri atau dari bantuan yang lain? Sendiri. Untuk kebutuhan produksi itu biasanya per minggu tuh habis berapa? per minggu, kalau untuk normalnya per minggu tuh mungkin kisaran 15 sampai 20. Pencatatan keuangannya itu dilakukan tuh harian, mingguan atau bulanan? Harian. Terus kalau teknologi yang digunakan saat produksi itu apa aja? Teknologi peralatan elektronik terutama kayak mixernya, ada alat pengembangnya, ada alat panggannya, itu semua pakai elektronik. Untuk cek harga bahan itu biasanya dapat informasinya Dari sales produk tersebut. Kadang juga suka cari pembanding di Shopee. Jadi kan udah pernah ikut UMKM itu ada pernah ikut pelatihan kan? Ikut pelatihan ada dari, biasanya kalau untuk pelatihan pernah ikut untuk pelatihan yang sanitasi pangan, apa sih, untuk dapat PIRT kayak itu dari dinas kesehatan. Pembayaran lewat apa? Pembayaran cash, transfer atau QRIS. Mungkin itu pertanyaannya. Maaf kalau ganggu waktunya ya Bu. Terima kasih. Nah, dari hasil yang sudah saya wawancarai tadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM Kue ini sudah menerapkan sistem agribisnis dengan cukup baik. Nah, bahan baku seperti tepung dan telur dibeli seminggu sekali di toko kue dan pasar, dan ketika harga naik, owner mengatasinya dengan mencoba merek lain atau mengecilkan ukuran produk. Nah, untuk produksi kue ini sendiri mencapai 10-20 loyang per harinya dan kue 2.500 sampai 3.000 pieces dengan proses sekitar 5-6 jam dan kendala utama berupa mati lampu serta pelatihan karyawan baru. Pengemasan menggunakan plastik OPP dan kotak premium dengan label usaha sendiri. Harga roti berkisar 2.000 sampai 8.000 dan kue 45.000 sampai 200.000. Nah, produk dipasarkan melalui toko, warung serta pesanan WhatsApp dengan donat dan kue tart sebagai produk paling laris. Nah, modal utama berasal dari dana pribadi. Belanja mingguan mencapai 15 sampai 20 juta, pencatatan dilakukan harian dan pembayaran bisa cash, transfer atau QRIS. Teknologi yang digunakan antara lain mixer, oven, dan kulkas, serta pemantauan harga dilakukan melalui sales, e-commerce, dan internet. Owner juga pernah mengikuti pelatihan UMKM terkait sanitasi pangan. Nah, secara keseluruhan, UMKM ini menunjukkan penerapan sistem agribisnis yang terstruktur dari hulu hingga ke hilir, serta didukung oleh sistem penopang yang baik. Semoga hasil wawancara dan analisis ini dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana konsep agribisnis ini diterapkan dalam usaha nyata. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.